Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muzaki Ilham dengan NIM 22013111056 ingin menjelaskan soal perkerasan jalan. Soalnya sebagai berikut. Nah, di sini rencanakan perkerasan lentur dengan ketentuan sebagai berikut. Tebal perkerasan 7,5 meter untuk jalan 2 jalur. Data lalu lintas tahun 2022 seperti di bawah ini. Dan umur rencananya yaitu yang pertama 5 tahun dan yang kedua itu 10 tahun. Lalu jalan dibuka tahun 2024 dan I selama pelaksanaan ini sebesar 6% per tahun. Dan kelandaian maksimalnya itu sebesar 5% dan faktor regionalnya 1,5. Dan kendaraan berat yang melalui jalur ini itu sebanyak 335 kendaraan atau sekitar 28%. Jadi karena kendaraan beratnya 28%, jadi masuk ke tabelnya itu yang di faktor regional daftar 4 itu di sebelah sini kurang dari 30%. Jadi yang harus diperhatikan hanya di sekitar sini saja. Dan untuk menentukan mau iklim 1 atau iklim 2 yang dipakai itu dilihat dari sini. Dan karena di sini curah hujan yang dipakai itu 150 mm per bulan dan di sininya itu satuannya per tahun, jadi harus dikali 12. 150 mm dikali 12 yaitu didapat hasilnya 1800 mm per tahun. Jadi yang kita pakai itu iklim 2 yaitu lebih dari 900 mm per tahun. Dan untuk kelandaiannya itu di sini 5%. Jadi yang dipakai itu kelandaian 1 kurang dari 6%. Dan di sini terdapat data-data dari kendaraan yang melalui atau melewati jalur ini, yaitu kendaraan ringan dengan bobot 2 ton itu sebanyak 900 kendaraan dan bus 8 ton itu sebanyak 200 kendaraan. Lalu truk 2as 13 ton sebanyak 90 kendaraan, truk 3as 20 ton 50 kendaraan, truk 5as 30 ton itu 15 kendaraan. Lalu LHR 2022 sama dengan 1255 kendaraan per hari per 2 jalur. Nah, LHR ini didapat dari jumlah dari kendaraan-kendaraan yang melewati jalur ini. Oh iya, kenapa memakai 2 jalur? Karena di sini tebal perkerasannya 7,5 meter dan di daftar 1 untuk jumlah lajur berdasarkan lebar perkerasan itu. Jadi karena 7,5 meter di sini berarti lebih dari 5,50 dan kurang dari 8,25. Jadi yang dipakai jumlah lajurnya itu 2. Nah, lanjut. Nah, di sini perkembangan lalu lintas atau I untuk 5 tahun ini sebesar 7% dan untuk 10 tahun ini sebesar 8%. Lalu bahan-bahan perkerasan yang digunakan atau yang dipakai itu yang pertama asbeton MS744. Lalu diketahui A1-nya sama dengan 0,35. Batu pecah CBR 100, A2-nya itu 0,14 dan sirtu CBR 50, A3-nya 0,12. Nah, hasil ini didapat dari tabel daftar 7 koefisien kekuatan relatif. Nah, dilihat dari jenis bahannya. Di sini kan asbeton MS744. Nah, kalian lihat di sini MS744 di sini. Nah, dapat nih untuk A1-nya 0,35 dan batu pecah CBR 100. Nah, di sini CBR 100 set batu pecah masuknya ke kelas A dengan A2-nya itu sebesar 0,14. Lalu untuk sirtu CBR 50 lihat di sini sirtu kelas B, sirtu atau pitrun. A3-nya itu sebesar 0,12. Ya, lanjut.
Nomor 3 di sini penyelesaian. LHR pada tahun 2022 atau awal umur rencana dengan rumus 1 plus I pangkat N. Nah, di sini untuk kendaraan ringan 2 ton, nah contoh perhitungannya ini ada di sebelah sini. 1 ditambah 6%. 6% itu didapat dari soal awal tadi. Yang I selama pelaksanaan 6% per tahun ini. Lalu dipangkatkan kedua dikali dengan 900. 900 itu didapat dari data-data yang awal. Kendaraan ringan 2 ton itu 900 kendaraan. Lalu didapatkan hasilnya 1011,2. Dan untuk bus 8 ton sama juga caranya, yaitu 1 ditambah 6% pangkat 2 dikali sama hasil atau data-data awal ini 200. Lalu didapatkan hasilnya 224,7. Dan begitu pun juga berlaku pada truk 2 as dan truk 3 as dan truk 5 as. Lalu di sini ada LHR pada tahun ke-5 atau ke-10 atau akhir umur rencana dengan rumus sama dengan 1 tambah I pangkat N. Nah, di sini ada contohnya nih. Untuk yang 5 tahun, untuk LHR pada tahun ke-5 itu 1011,2 itu diambil dari LHR pada tahun 2022 nih yang awal umur rencana. Lalu dalam kurung 1 tambah 7%. 7% ini sudah ditentukan dari sini soal. Untuk Untuk yang 5 tahun ini sebesar 7% I-nya. Dan yang untuk 10 tahun itu sebesar 8%. Nah, yang untuk 5 tahun ini perhitungannya dipangkatkan 5. Lalu yang ke-10, tahun ke-10 itu dipangkatkan 10. Dan didapatkan hasilnya sebesar 1418,2 kendaraan ringan 2 ton yang tahun ke-5 dan 2183,1 di kendaraan ringan 2 ton untuk yang tahun ke-10. Lalu begitu berlaku juga untuk bus, truk 2 as, truk 3 as, dan truk 5 as. Lanjut. Lalu setelah itu dihitung angka ekivalen atau masing-masing kendaraan sebagai berikut. Kendaraan ringan 2 ton yaitu 0,002 ditambah 0,002 sama dengan 0,004 hasilnya itu. Didapat dari mana sih? Nah, ini 0,002 itu didapat dari ngalangin muka. Didapat dari ini angka ekivalen sumbu tunggal. Kenapa nggak langsung 2000 kilo aja atau 2 ton? Karena beban yang ada di beban pada kendaraan itu depan sama belakang, jadinya harus dibagi 2. Jadinya 1000 ditambah 1000 kilogram. Dan sumbu tunggalnya itu 0,002 tambah 0,0002 sama dengan 0,0004 hasilnya. Lalu yang bus 8 ton juga sama seperti itu. Di sini 0,0183 itu didapat dari ini beban sumbu 3000 kg ditambah 0,1410 ini dia dapat dari 5000 beban sumbunya 5000 kg. Lalu didapat sumbu tunggalnya sekian. Lalu dijumlahkan hasilnya 0,1593. Dan truk 2 as 13 ton sama juga seperti itu, 0,1410 itu didapat dari beban sumbu 5000 kg atau 5 ton dan ditambah 0,9238 itu sama dengan itu 8000 kg atau 8 ton. Lalu dijumlahkan yang 5000 kg ditambah 8000 kg sama dijumlahkan hasilnya dapat 1,0648. Lalu yang truk 3 as 20 ton itu didapat dari 0,2923 ini dengan beban sumbunya itu 6000 kg ditambah sama 0,7452. Nah, 0,7452 ini 0,7452 ini didapat dari
sumbu ganda dari 14.000 kilogram atau 14 ton. Kenapa jadi sumbu ganda? Karena posisi asnya itu yang satu sumbu tunggal. Nah, yang sumbu tunggal ini kan berapa tadi itu 0,2923 itu 6.000 kilogram, dan yang sisanya itu sumbu ganda seperti ini 14.000 sisanya tuh. Lalu didapatkan hasilnya 1,0375. Nah, di sini yang terakhir itu truk 5 as 30 ton. Nah, 1,0375 ini didapatkan dari hasil penjumlahan truk 3 as 20 ton, yaitu sebesar 1,0375. Lalu ditambahkan, karena sisanya 10 ton atau 10.000 kilo, jadi tinggal ini aja nih 0,1410 atau di beban sumbunya itu 5.000 kilo dikali 2. Kenapa dipisah gitu? Kenapa harus dikali 2? Karena di sini tuh nggak ada di daftar 3-nya itu atau di tabelnya nggak ada langsung ke 30.000 kilo gitu. Nah, jadinya dibagi 2 seperti ini. Sama kayak tadi, yang ini yang 20 ton, lalu yang sini dibagi sumbu ganda. Lalu didapatkan hasilnya 1,3195. Dan untuk menghitung LEP, nah rumus LEP ini LHR dikali C dikali E. Nah, di sini didapatkan kendaraan ringan 2 ton, yaitu kendaraan ringan 2 ton sama dengan 0,50 dikali 1011,2 dikali 0,0004 sama dengan 0,2022. Nah, 0,50 ini didapatkan dari daftar 2 nih, tabel daftar 2, koefisien distribusi kendaraan atau C. Jadi karena lajur yang dipakai itu dua lajur, jadi di sini kendaraan ringannya nih 2 arah. Nah, yang diperhatikan ini 0,50 untuk kendaraan ringan. Nah, di sini 0,50 benar yang dipakai. Lalu di sini ada kendaraan berat dari 2 arah itu sebesar 0,500. Nah, untuk bus, truk 2 as, truk 3 as, truk 5 as itu menggunakan yang 0,500 karena dia termasuk ke golongan kendaraan berat. Nah, lalu dikali itu 0,50 kali 1011,2 dikali 0,004 dan didapatkan hasilnya 0,2022. Lalu begitupun juga dengan bus dan yang lain-lain itu didapatkan hasilnya, lalu dijumlahkan LEP sampai dengan 112.111,1107. Nah, lanjut. Ngelek ya. Nah, di sini ada cara untuk menghitung LEA. Di sini dipisah, yaitu untuk menghitung LEA pada tahun kelima atau 5 tahun itu kendaraan ringan 2 ton 0,50 karena itu kendaraan ringan dikali 18,2 atau 1418,2. Nah, 1418,2 itu didapatkan dari lanjut untuk menghitung LEA di tahun kelima ini, kendaraan ringan 2 ton itu sebesar 0,50 dikali 1418,2 dikali 0,0004 dan didapatkan hasilnya 0,283. Nah, 1418,2 ini didapat dari hasil perhitungan di LHR ini, LHR 5 tahun, yang tahun kelima. Nah, lalu 0,004-nya itu didapatkan dari perhitungan
ekuivalen ini. Nah, lalu dikali semuanya, lalu dijumlahkan LEA 5 ini didapatkan 157,098 dan yang LEA 10 ini 241,945. Nah, di sini untuk menghitung LET 5 rumusnya itu sama dengan setengah dalam kurung LEP ditambah LEA 5. LEP ditambah LEA 5 yaitu setengah ditambah setengah dalam kurung 112,1107 ditambah 157,098. Nah, 112-nya ini didapat dari LEP yang sini. Lalu untuk 157 didapat dari LEA 5 itu 157,098 dan didapatkan dijumlahkan ini sama dengan 134,6. Lalu dibulatkan menjadi 134 dan LET 10 juga sama seperti itu, yang hasilnya itu 177,02 lalu dibulatkan menjadi 177. Dan untuk menghitung LER 5 sama dengan LET 5 dikali umur rencana dibagi 10. Lalu didapatkan nih dari hasil pembulatan 134 dikali 5 karena yang dihitung ini di umur rencana tahun kelima dibagi dengan 10 sama dengan 67. Lalu LER 10 sama kayak gitu juga, yang membedakan ini umur rencananya. Jadi LET 10 dikali umur rencana dibagi 10. Nih 177 dikali 10 dibagi 10 sama dengan 177. Lalu untuk mencari ITP, nah seber tanah dasar yang didapatkan ini sebesar 3,4%. Ini sudah diketahui dan DDT-nya DDT-nya itu sebesar 4. Nah, lalu IP-nya didapat dari sini nih. Karena klasifikasi jalan yang kita gunakan ini jalan kolektor, dan yang digunakan pokoknya kalian hanya memperhatikan yang bagian sini saja. Lalu LER-nya ini didapat dari 67 ditambah 177, pokoknya dirata-ratakan. Jadi dirata-ratakan ini mendapat di angka 122. Nah, jadi masuknya ke 100 sampai 1000 di bagian sini. Nah, jadi yang dipakai itu 2,0 IP-nya. Dan untuk FR-nya itu kan tadi didapat dari yang di pertama itu. Nah, didapat dari sini. Lalu LER 5 sama dengan 67. Terus ITP 5 sama dengan 7,3. Nah, ITP-nya ini didapatkan dari hasil gambar ini. Jadi DDT-nya 4, lalu dibuat garis ke sini karena LER-nya itu sebesar 67. Jadi kira-kira tuh ya di sekitar sini dibuat garis lurus sampai ke ITP. Nah, di sini dapat ITP. Lalu dapatlah di sekitar 7,3 ITP 5-nya. Nah, setelah itu yang ITP 10-nya juga sama, dari 4 ke 8,4 dibuat garis lurus ke 8,4 ke 177, lalu dibuat garis lurus, didapatlah hasil 8,4. Seperti itu. Untuk mencari IPO-nya ini didapat dari
didapat dari tabel di daftar 6 dengan indeks permukaan pada awal umur rencana atau IPO yang dilihat dari jenis permukaan, karena soal kita ini IPO-nya 3,9 sampai 3,5 untuk soal yang sudah diberikan ini jenis permukaannya. Lalu setelah itu menetapkan tabel perkerasan untuk umur rencana 5 tahun dengan rumusnya ini ITP sama dengan A1 dikali D1 ditambah A2 dikali D2 ditambah A3 dikali D3. Karena ITP-nya sudah dapat tadi 7,3, lalu sama dengan 0,35 dikali D1. D1-nya belum diketahui dan ditambah 0,14 dikali 20 dari 20 sudah diketahui, lalu ditambah A3 0,12 dikali D3 dikali 10, lalu sama dengan 0,35. Nah, di sini 20-nya ini didapat dari batu pecah sini 20 cm, lalu 10-nya juga dari sirtu sama dengan 0,35 dikali sama dengan D1 ditambah 4. Di sini cara mencarinya itu 7,3 pindah ruas, jadi dikurang 4, lalu dibagi 0,35, lalu didapatkan 9,4 cm untuk D1-nya. Nah, lalu gambarnya jadinya hasilnya seperti ini untuk susunan perkerasan dari as buton MS744 dengan tebal 9,4 cm dan batu pecah tebal 20 cm, lalu sirtu tebal 10 cm. Nah, oh iya, untuk menghitung ITP yang tadi itu, jadi bukan hanya sebatas sampai sini saja, lalu karena FR 1,5, jadi dibuat lagi garis lurus ke sini, lalu didapatkan hasilnya ITP 10 itu sebesar 8,4. Dan untuk yang ini ITP 5 dari sini, dari 7 ke 1,5 buat garis lurus, lalu didapatkan ke sini, dan kira-kira itu ITP-nya sebesar 7,3 untuk ITP 5. Nah, lanjut ke tabel perkerasan yang umur rencananya 10 tahun. Caranya sama dengan umur rencana yang 5 tahun, yaitu ITP sama dengan A1 dikali D1 ditambah A2 dikali D2 ditambah A3 dikali D3. Lalu ITP-nya di sini 8,4 untuk yang umur rencana 10 tahun sama dengan 0,35 dikali D1 karena D1-nya belum diketahui, ditambah 0,14 dikali 20 dari batu pecah, ditambah 0,12 dikalikan dengan 10 dari sini, lalu sama dengan 0,35. Nah, caranya sama, D1 didapatkan dari 8,4 dikurang 4, 4,4 dibagi 0,35, lalu didapatkan hasilnya 12,5 cm untuk D1 untuk as buton di MS744. Lalu digambarkan jadi seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.